Indonesia Barat, ini saya lagi di Indonesia Tengah ya, ini masih pukul 16.41, jadi masih ada 20 menit lagi baru dibuka. Kemudian di Indonesia Barat masih 15.41, masih sekitar 1 jam lebih. Di Indonesia Timur juga Indonesia Timur sudah mulai ada ya. Jadi mulai jam 5 sore Bapak Ibu sudah bisa mulai cek akunnya. Ingat, jadi ada 214.180 sasaran dan itu prosesnya tidak buruk gitu ya. Jadi Bapak Ibu mulai ngecek, siapa tahu Bapak Ibu adalah satu dari 214.180 guru yang terpanggil sebagai sampel piloting guru tertentu tahap 2 gitu. Nah, jadwal pelaksanaannya kapan sih piloting tahap 2 ini? Saya update ya, meskipun sekarang ini ya, meskipun sekarang ini kita lagi ngomongin guru penggerak, saya mengambil waktu sedikit untuk mengupdate terkait dengan piloting ya, karena sekarang sedang berlangsung. Jadi jadwalnya Bapak Ibu catat ya, pemanggilan peserta di SIM PKB tanggal 20 sampai 28 Agustus. Masih ada sampai 28 Agustus ya, 8 hari. Lalu lapor diri dan orientasi di LPTK 22 sampai 28 Agustus. Pembelajaran mandiri di PMM mulai 29 Agustus sampai 8 Oktober. Pendaftaran UK PPG di PMM 16 September sampai 8 Oktober. Pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK-nya 18 Oktober sampai 20 Oktober. Dan pengumuman hasil UK PPG-nya 12 November. Catat tanggalnya ya Bapak Ibu yang sekarang bersiap-siap untuk menjadi peserta piloting PPG tahap 2. Nah, banyak sekali yang tanya nih, kapan dipanggil piloting dan kapan tahap 3? Tahap 2 baru dimulai hari ini Bapak Ibu pendaftarannya. Masih tanya tahap 3 ya. 214 itu besar sekali loh ya, seluruh Indonesia. Nanti kita akan ramai dengan kesibukan Bapak Ibu semua untuk belajar di platform. Sekali lagi, yang sudah lulus seleksi PPG tahun 2023 ya, akan segera terpanggil. Kalau bukan masuk piloting tahap 2, di antara 214.000 tadi, berarti akan terpanggil di bulan Oktober. Sekarang Agustus, sudah tanggal 20. September, 1,5 bulan lagi Bapak Ibu. Jadi sabar ya, bagi yang tidak terpanggil di piloting gini kira-kira 2 bulan lagi. Kalau Oktobernya sekitar minggu ketiga, minggu keempat Oktober, berarti 2 bulan dari sekarang bagi yang belum terpanggil di piloting tahap 2. Segera setelah piloting tahap 2 selesai, kami akan buka skala masifnya. Jadi bersiap-siap bagi yang tidak terpanggil, bagi semua guru yang sudah lulus seleksi administrasi 2023 dicek. Dicatat tanggalnya yang tadi saya sampaikan, dicek akun SIM PKB-nya, siapa tahu Bapak Ibu yang terpanggil. Saya juga kembali mengingatkan, bagi yang sudah terpanggil jangan lupa konfirmasi kesediaan. Banyak loh Bapak Ibu guru yang sangat ingin dipanggil sebagai peserta piloting, karena dengan piloting ini Bapak Ibu berarti menyelesaikan. Jika selesai sampai akhir berarti menyelesaikan satu tahapan pendidikan profesi guru tertentu. Saya juga mengingatkan bahwa tidak ada pemungutan biaya spesial pun dari PPG guru tertentu. Semuanya gratis. Jadi kalau ada yang menginformasikan untuk menjadi peserta dipungut biaya tertentu, itu adalah tidak benar ya. Pastikan jika ada yang menginformasikan demikian, laporkan pada kami, pusat bantuan kami ya. Bahwa jika ada yang memungut biaya itu berarti bukan dari Kemendikbudristek dan itu salah. Jadi sekali lagi juga saya sampaikan bahwa tahapan PPG ini semuanya melalui daring, secara daring atau online. Tidak ada yang harus datang. Kalau Bapak Ibu dapat nanti di akun SIM PKB-nya, LPTK-nya mana, catat, nanti gunakan untuk lapor diri secara daring. Jadi Bapak Ibu guru yang di Sultra ini, kalau dapat LPTK di Makassar, bukan berarti harus datang ke Makassar ya. Cukup lapor diri secara daring. Semuanya sampai UK PPG-nya semua diakses, bisa dari rumah. Dari mana saja Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil, tolong manfaatkan kesempatan sebaik mungkin pemanggilan ini. Jika Bapak Ibu terkendala dengan kemampuan
internet atau kemampuan IT-nya, Bapak Ibu bisa sambil belajar menggunakan teknologi, ini sangat mudah. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengakses PMM atau punya akun media sosial, FB, IG, itu pasti bisa, karena hampir sama saja. Saya yakin Bapak Ibu bisa mengerjakannya, saya yakin Bapak Ibu bisa masuk ke PMM belajar modul dengan baik. Dan untuk UKPPG-nya pun, bagi yang sekarang tahap 1 yang sudah selesai modul, silakan belajar mempelajari tryout-nya sambil menunggu UKPPG-nya jadwalnya ada ya. Jadi yang sudah tahap 1 kemarin sudah selesai semua modul, belajar tryout-nya. Bagi yang sekarang terpanggil, siap-siap untuk melakukan lapor diri di LPTK secara daring, gitu ya, karena tidak akan bisa memulai pembelajaran mandiri di PMM sebelum menyelesaikan lapor dirinya. Kenapa sih harus lapor diri? Ya supaya Bapak Ibu terdaftar di pangkalan data Dikti. Karena lapor diri itu Bapak Ibu akan mendapatkan nomor induk mahasiswa. Bapak Ibu dengan mengikuti piloting dan PPG guru tertentu ini, Bapak Ibu menjadi mahasiswa LPTK tertentu yang akan ditunjuk sebagai LPTK tempat Bapak Ibu belajar. Gitu ya, dan yang paling penting adalah jangan lupa nama LPTK-nya dicatat dan akun belajar ID-nya digunakan untuk masuk PMM. Kalau ada kendala, jangan segan untuk menghubungi Pusat Bantuan PMM atau melaporkan kepada Pusat Bantuan dari Pendidikan Profesi Guru di helpdesk-nya ya. Gitu Bapak Ibu, itu update terkait dengan PPG guru tertentu. Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang sekarang sedang menunggu, harap-harap cemas untuk dipanggil di piloting PPG. Saya tahu Bapak Ibu sangat bersemangat untuk mengikuti PPG ini agar Bapak Ibu menjadi guru profesional dan bisa mengabdi lebih baik lagi pada peserta didik ya. Kami memfasilitasinya dengan transformasi PPG guru tertentu yang akan menyentuh Bapak Ibu semua yang sudah lolos seleksi administrasi kurang lebih 600.000 guru. Nah, saya akan kembali menjawab beberapa pertanyaan sudah masuk nih sambil berkejaran dengan waktu kita nggak banyak tapi banyak sekali pertanyaan. Kalau bagi PPG yang mau 1-2 pertanyaan boleh kok, nanti saya akan jawab juga ya. Ini ada pertanyaan dari Yelvi Dawitra. Ibu Yelvi Dawitra, selamat sore Bu, semoga Ibu sehat selalu. Ini ada pertanyaan dari Bu Yelvi, untuk mengikuti seleksi KS dan PS kita harus diusulkan dinas setempat. Bagaimana caranya agar termasuk yang diusulkan dalam sistem KSPS? Untuk jadi PS, apakah prioritas harus dari KS dulu? Pertanyaan yang bagus. Jadi Bu Yelvi, untuk bisa masuk dalam sistem KSPS, guru penggerak harus memiliki sertifikat guru penggerak atau diklat CKS. Itu otomatis masuk dalam sistem Bu. Jadi tidak dimasukkan oleh yang bersangkutan, tapi kami dari Direktorat KSPSTK itu akan memasukkan Ibu yang sudah punya sertifikat itu ke dalam database atau dalam sistem KSPS. Ya, otomatis itu. Dan untuk memastikan bahwa data Ibu sudah masuk dalam sistem, silahkan koordinasi dengan dinas tempat apakah sudah ada. Jadi jika sudah punya sertifikat guru penggerak atau diklat cakep, itu adalah kans Ibu untuk menjadi KSPS masuk dalam database. Baik dia memenuhi syarat administrasi atau tidak, gitu ya. Kemudian untuk menjadi PS tidak harus KS terlebih dahulu. Tadi sudah saya sampaikan ya, sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi peraturan tentang pendidikan guru penggerak ya. Praktek kemarin ini misalnya guru penggerak bisa langsung diangkat menjadi pengawas sekolah tanpa menjadi kepala sekolah terlebih dahulu. Gitu Bu. Nah ini kita akan berpindah ke pertanyaan berikutnya. Dari Sultan Faroso, Pak Sultan Faroso. Pertanyaannya, pengangkatan kepala sekolah apakah harus melalui uji kom terlebih dahulu? Ya, jadi Pak Sultan, untuk pengangkatan kepala sekolah tidak harus melalui uji kom. Yang uji kom tadi yang mengawas ya. Namun melalui proses seleksi dalam sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Proses seleksi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada sistem KSPS dan PMM. Jadi PMM itu untuk notifikasinya dan unggah berkas calon kepala sekolahnya. Begitu Pak. Jadi enggak uji kom, yang uji kom tadi untuk jadi pengawas ya.
Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Novi Melianti 1. Saya lulusan GP, tapi masih honor di daerah, Bu. Ya, selamat buat Ibu, meskipun honor sudah lolos GP. Jadi Ibu berarti termasuk guru yang punya semangat tinggi untuk mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi Ibu. Jadi program guru penggerak yang telah Ibu ikuti itu kalau sudah honor jadi GP itu kesempatan yang luar biasa, sehingga Ibu bisa berkesempatan lebih banyak lagi untuk berkarir jika nanti Ibu ikut seleksi P3K. Kalau untuk PPG pun ya itu mendapatkan afirmasi 100%. Untuk ikut P3K PPG dapat afirmasi juga. Jika ada pembukaan ASN P3K dan PPG silakan Ibu ikut. Dan itu pintu tiket utamanya Ibu sudah dapatkan menjadi guru penggerak. Selamat ya Bu. Sembari menunggu teruslah berkontribusi menerapkan ilmu yang Ibu miliki untuk menciptakan pembelajaran berpusat pada siswa, menularkan praktek baik kepada guru-guru lain yang bukan guru penggerak. Jangan pernah menyerah. Semangat Ibu ya.